Chapter 264 Jujutsu Kaisen akhirnya mengungkap bagaimana Yuji Itadori, MC di serial ini, menciptakan domain expansion. Tentu hal ini sedikit tidak mengejutkan, mengingat sudah lama banyak orang yang memprediksikan kalau mantan wadah Sukuna ini akan mengaktifkan teknik tertinggi di dunia penyihir. Selain domain expansion Yuji yang akhirnya diperlihatkan, ada banyak kejadian lain yang juga menarik yang ditampilkan di chapter ini. Nah, kali ini saya akan mengupas tuntas hal-hal menarik serta easter egg apa saja yang ada di chapter ini. Tentu pembahasan utama video ini tak jauh-jauh dari Sukuna versus Yuji Itadori. So, kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Chapter dimulai dengan memperlihatkan panel yang berisi 4 penyihir terakhir yang di chapter sebelumnya bertempur melawan satu sama lain. Seperti yang sudah kita ketahui, di akhir chapter 263, Angel muncul dan langsung menyerang Sukuna dengan Jacob's Ladder-nya. Nah, melanjutkan chapter tersebut, panel pertama chapter 264 memperlihatkan sosok Angel, Sukuna, Yuji, dan Todo. Narator berkata bahwa The Joker is Angel. The Jacob's Ladder sekarang menjatuhi Sukuna. Bersamaan dengan terjunnya Jacob's Ladder, Yuji lalu memukul pijakan Sukuna sehingga material lantainya retak. Sukuna lantas memanfaatkan momen itu dengan menaiki material pilar yang retak sampai kemudian ia berhasil melangkah ke titik buta Angel. Sukuna pun berpikir, berbeda dengan Jacobs yang disesuaikan untuk menargetkan dirinya dengan serangan yang dijamin tepat di domain Okotsu, Jacob's Angel ini akan mempengaruhi Yuji dan Aoi Todo juga. Dan ketika sudah berada tepat di belakang Angel, dia pun bersiap menghantamnya. Sukuna berpikir bahwa Angel dengan Hana sebagai wadahnya mencoba menyatu. Namun kelemahannya, mereka sama sekali tak memiliki kekuatan fisik sehingga hanya bergantung pada teknik kutukan Angel. Bahkan kekuatan teknik kutukan yang dikeluarkan Angel tak semasif saat Angel pertama kali menggunakannya pada Sukuna. Setelah berkata begitu, Sukuna langsung menghantamkan pukulannya berupa Black Flash ke arah Angel. Namun tiba-tiba, Todo menyelamatkan Angel. Melihat Todo mampu menahan serangannya, Sukuna pun menyanjungnya sebagai penyihir sungguhan. Todo dan Angel langsung terhempas jauh setelah Sukuna melancarkan pukulan kedua. Angel terlihat lumpuh, sementara Todo terlihat tepar di atas puing-puing bangunan yang retak. Sukuna menyadari Angel sudah tak berkutik. Dia pun berusaha mengakhiri hidup Angel setelah dia menghabisi Yuji. Fokus Sukuna kemudian sepenuhnya beralih pada Yuji. Melihat Yuji yang langsung ada di belakangnya, Sukuna pun menyadari kalau Yuji mengejarnya dengan menembus Jacob's Ladder Angel. Namun Sukuna terkejut melihat Yuji tak terbakar sama sekali. Pertarungan keduanya pun kembali terjadi. Yuji berhasil menghajar Sukuna, kemudian membantingnya. Yuji lalu mengeluarkan dismantel pemisah jiwanya. Akan tetapi, Sukuna bisa menghindarinya dan membalikannya dengan sebuah pukulan. Meski Yuji mampu menghindari pukulan itu, tetapi Sukuna berhasil mengembalikan tangan kirinya berkat teknik kutukan pembaliknya. Ya, efek Black Flash kedua yang dilancarkan Sukuna sebelumnya membuat teknik kutukan pembaliknya akhirnya aktif kembali. Dengan kata lain, Sukuna kini kembali dalam mode full powernya. Sukuna terlihat tersenyum meringis dengan kembalinya kekuatannya ini. Yuji sampai tak bisa menghindari pukulannya ketika Sukuna melayangkan tinju maut ke wajahnya. Di dalam hati, Sukuna berkata bahwa dia tidak akan mengambil resiko seperti yang dilakukan Gojo Satoru. Dengan demikian, sampai Sukuna memulihkan teknik terkutuknya yang sebelumnya terkuras karena efek domain, jiwanya dan jiwa Megumi tak akan bisa disentuh oleh Yuji. Ya, meskipun Yuji sudah melakukan sumpah pengikat untuk mengeluarkan dismantle yang mampu memisahkan jiwa, tetapi jika Yuji tidak menyentuh tubuh Sukuna saat mengeluarkan teknik tersebut, maka Sukuna tetap akan selamat. Artinya, Yuji harus meletakkan tangannya di tubuh Sukuna jika dia ingin memisahkan jiwa Megumi dengan jiwa Raja Kutukan tersebut. Masalahnya, kini tak ada lagi yang bisa membantu Yuji untuk mengalihkan perhatian Sukuna agar rencananya ini berhasil. Fakta ini juga semakin membuktikan kalau teknik Srin Yuji masih belum ada apa-apanya dibanding dismantle Sukuna, yang bisa melukai targetnya tanpa harus menyentuh target tersebut. Meski demikian, Sukuna tetap menyadari akan bahaya dari teknik kutukan Yuji ini, terutama untuk dirinya yang merupakan entitas yang sudah berinkarnasi di tubuh orang lain. Menyadari kelemahan teknik Yuji, Sukuna sedikit lebih rileks. Berkali-kali Yuji berusaha menjangkaunya,
namun usahanya tetap gagal. Sukuna pun beranggapan, jika Yuji tak bisa memukulnya, maka hal itu bukanlah masalah sama sekali. Namun tiba-tiba, tatapan Sukuna seperti memancarkan tanda terkejut ketika melihat Yuji. Yuji yang sedari tadi gagal menyerang Sukuna, tiba-tiba flashback pada ingatannya saat Gojo memperlihatkannya cara mengaktifkan domain expansion. Ya, ingatan itu tertuju pada saat Gojo menghadapi langsung Jogo, tidak lama setelah Jogo terjebak dalam domain Unlimited Void milik Gojo. Gojo Sensei berkata bahwa dengan menghabiskan energi kutukan yang melimpah, maka akan menyediakan banyak keuntungan. Salah satu keuntungan yang paling mencolok adalah peningkatan kemampuan melalui faktor lingkungan, seperti mendapatkan buff di video game. Dan keuntungan lain, kata Gojo, teknik terkutuk akan disematkan ke dalam domain yang pasti akan selalu mengenai target. Ya, yang dimaksud Gojo ini ialah bagaimana cara mengaktifkan domain expansion dengan memanfaatkan energi yang melimpah. Kalimat ini diingat oleh Yuji karena dia akhirnya mengaktifkan perluasan wilayah alias domain expansion di panel yang sama. Terlihat bagaimana tangan Yuji membentuk hand sign yang agak sedikit berbeda dengan hand sign Sukuna saat menciptakan Malevolence Ring. Yuji memilih memperluas domainnya, tentu agar teknik dismantle pemisah jiwanya bisa benar-benar bekerja pada Sukuna. Salah satu dasar mengapa Yuji bisa mengaktifkan domain expansionnya dengan cepat ialah dengan melalui pertukaran jiwa yang sebelumnya ia lakukan bersama Atsuya Kusakabe. Berkat pertukaran ini, Yuji banyak belajar akan hal yang paling fundamental tentang teknik barrier. Seperti yang kita ketahui, bisa dibilang Lord Kusakabe memang merupakan master dalam penguasaan teknik barrier. Dasar inilah yang dijadikan Yuji untuk memperluas domainnya. Melihat Yuji bisa memperluas domainnya, Sukuna pun terkejut bukan main. Matanya melotot seakan tak mempercayai hal itu. Dan tiba-tiba saja, dia dibawa ke dalam realitas yang jika melihat bentuknya, menyerupai alam limbo. Mirip tempat Gojo bertemu dengan rekan-rekan sekolahnya, sebelum akhirnya Mokat usai dikalahkan Sukuna. Lebih parahnya lagi untuk Sukuna, karena penampilannya ada dalam mode Yuji Kuna, atau mode saat Yuji masih menjadi wadahnya. Di momen ini, Yuji kemudian mendatanginya, dan sembari tersenyum, Yuji berkata, "Let's go, Sukuna." Sukuna pun hanya bisa menampilkan wajah yang sedikit kebingungan setelah mendengarkan perkataan Yuji. Adegan ini sekilas mirip ketika Gojo didatangi Geto sewaktu pertama kali duduk di alam limbonya. Panel ini pun menjadi akhir dari chapter 264. Dan di akhir chapter, editor berkata bahwa pertarungan yang menentukan di antara keduanya kini berpindah ke dalam domain yang misterius. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan hand sign atau mudra yang dipakai Yuji ketika mengaktifkan domain expansionnya. Ada banyak akun di X yang mengungkap kalau mudra Yuji mengacu pada simbol yang digunakan Siti Garba, salah satu biksu dalam agama Buddha. Dalam tradisi Jepang sendiri, Siti Garba dikenal dengan sebutan Jizo, atau lebih hormatnya dikenal dengan nama Ojizo-sama. Ojizo-sama adalah salah satu dewa Jepang yang paling dicintai. Patung-patungnya sering terlihat, terutama di pinggir jalan dan di kuburan. Di Jujutsu Kaisen sendiri, patung ini pernah muncul di episode kedua season 1, ketika Yuji mengunjungi makam kakeknya. Sepertinya, memang ini merupakan foreshadowing dari GG, di mana patung ini menjadi simbol kekuatan dari Yuji di masa mendatang. Lantas, apa kekuatan dari Siti Garba ini? Tugas Siti Garba membimbing jiwa-jiwa yang tidak memiliki peluang penembusan dalam hidup. Selain itu, Siti Garba juga sering diartikan sebagai rahim bumi. Tentu saja ini merupakan petunjuk bagus tentang bagaimana Yuji masih menjadi wadah. Namun kini, alih-alih menampung iblis, dia kini menjadi wadah dari kemauan dan harapan orang lain. Siti Garba juga dikenal karena sumpahnya yang tidak ingin mencapai kebudaan sampai semua neraka dimurnikan. Nah, jika melihat domain yang diciptakan oleh Yuji, sepertinya Yuji memang ingin memurnikan Sukuna. Karena alih-alih langsung menyerang Sukuna dengan kekuatan tempur, Yuji malah terlihat seperti mengajaknya dengan wajah tersenyum. Apakah Yuji akan membuat Sukuna insaf? Tentu saja ini adalah pertanyaan yang ngawur. Namun sebelum menjawabnya, mari kita membahas hal berikut ini. Nah, kembali dalam tradisi Jepang, Siti Garba disembah sebagai pelindung jiwa Mizuko, jiwa janin yang lahir mati, keguguran, atau digugurkan dalam ritual Mizuko Kuyo, atau dengan kata lain persembahan untuk memberi minum anak-anak. Tentu berbicara mengenai janin, hal tersebut bukan sesuatu yang asing bagi Yuji.
Mengingat sebelumnya, dia sudah memakan janin terkutuk nomor 4 sampai ke 9. Ayah Yuji pun merupakan inkarnasi dari saudara kembar Sukuna yang sebelumnya dimakan oleh Sukuna saat masih dalam mode janin. Menarik melihat bagaimana nantinya domain Yuji ini bekerja. Namun dari awalan yang memperlihatkan bagaimana Sukuna malah terperangkap ke dalam dunia yang berwujud Yuji Kuna, sepertinya domain Yuji ini memang berhubungan dengan ilusi. Sepertinya Yuji ingin memurnikan Sukuna. Atau panel ini menandakan kalau Yuji dan Sukuna adalah satu entitas yang tak dapat dipisahkan. Jika mengingat bagaimana kekuatan Sukuna dalam mode Yuji Kuna, tentu wujud ini tak sebanding dengan kekuatan Sukuna saat berada dalam mode Megu Kuna ataupun Sukuna mode Raheyam. Terlihat jelas bagaimana Yuji ingin menguasai kembali Sukuna dengan membawanya ke sebuah tempat yang sepertinya akan menjadi kelemahan bagi Sukuna. Jika benar tempat ini adalah limbo, maka kita tidak akan menunggu lama lagi akan nasib Sukuna. Hal ini sedikit mengingatkan saya bagaimana Yuji memiliki kemampuan dalam memainkan mental seseorang. Sebut saja ketika Choso yang sudah hampir membunuh Yuji, malah terjebak ke dalam realitas jiwa yang dibuat oleh Yuji, di mana saat itu, Choso menyadari kalau Yuji adalah saudaranya. Hal yang sama juga terjadi untuk Mahito. Namun bedanya dengan Choso, Mahito malah terjebak ke dalam realitas yang membuat dirinya sangat ketakutan pada Yuji. Oh ya, satu lagi. Sebelum Choso meninggal, dia lagi-lagi sempat berbicara pada Yuji di realitas lain yang membuat dirinya merasakan kedamaian karena kembali bercengkerama dengan Yuji dengan lebih hangat. Sepertinya tinggal menunggu waktu saja, Sukuna juga akan merasakan mentalnya dipermainkan oleh Yuji, sampai pada akhirnya Yuji bisa memisahkan jiwanya dengan Megumi. Namun dari semua asumsi-asumsi ini, ada satu lagi asumsi yang sepertinya sangat seru jika asumsi teori ini benar-benar terwujud. Entah mengapa saat melihat Yuji menyapa Sukuna dan mengajaknya pergi, saya malah mengingat momen saat Naruto mencoba menyadarkan Kurama agar mereka bisa bersatu untuk menjadi sesuatu yang lebih kuat. Saya sendiri merasa yang ditemui Yuji itu adalah entitas atau kepribadian lain Sukuna yang bersifat baik. Sukuna baik ini menurut saya berasal dari satu jari Sukuna yang tersisa yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Kemungkinan besar Yuji sudah memakan satu jari yang tersisa tersebut. Apakah panel ini menjadi momen bagi Yuji untuk meminjam kekuatan Sukuna baik ini agar bisa digunakan melawan Sukuna jahat yang kini ada di dalam tubuh Megumi? Untuk mengetahui hal ini, mari kita tunggu di chapter berikutnya. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei pamit undur diri.